Perkenalkan, nama saya Riantara Tabiahan dengan NPM 4192100017. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa materi terkait mata kuliah manajemen mutu. Perbedaan dengan penerapan dan tanpa penerapan value engineering. Tahap perencanaan desain. Jika dilakukan dengan value engineering, dilakukan dengan analisis mendalam terhadap setiap elemen desain untuk memastikan semua fungsi penting tercapai dengan biaya minimum. Lalu, memungkinkan identifikasi material atau metode konstruksi yang lebih inovatif tanpa mengurangi kualitas. Jika dilakukan tanpa value engineering, proyek mengikuti desain awal tanpa mengevaluasi alternatif. Lalu, material atau metode yang digunakan mungkin lebih mahal atau kurang efisien karena fokus pada spesifikasi standar. Lalu, pada biaya proyek, jika dilakukan dengan value engineering, biaya dioptimalkan tanpa mengorbankan mutu. Proyek bisa memanfaatkan teknologi baru atau metode konstruksi yang lebih cepat dan lebih hemat. Jika dilakukan tanpa value engineering, biaya cenderung lebih tinggi karena kurangnya eksplorasi alternatif. Ada risiko pemborosan sumber daya pada material atau metode yang tidak efisien. Lalu ada mutu dan fungsionalitas. Jika dilakukan dengan value engineering, mutu proyek meningkat karena setiap komponen dirancang untuk memberikan nilai maksimal. Fungsi tambahan dapat ditambahkan tanpa kenaikan biaya yang signifikan. Lalu, tanpa value engineering, mutu proyek hanya sebatas spesifikasi awal. Potensi atau perbaikan sering tidak dimanfaatkan. Waktu pelaksanaan. Dengan value engineering dapat mengidentifikasi metode konstruksi yang mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi kualitas. Tanpa value engineering, proyek mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena menggunakan metode konvensional tanpa optimalisasi. Dalam keberlanjutan, dengan value engineering, proyek lebih ramah lingkungan dengan penggunaan material atau teknologi yang mengurangi limbah atau emisi karbon. Tanpa value engineering, aspek keberlanjutan sering diabaikan karena fokus hanya pada penyelesaian proyek sesuai desain awal. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Pemahaman tujuan proyek. Pastikan semua pihak memahami tujuan proyek, fungsi kritis, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kesalahan dalam memahami tujuan dapat menyebabkan solusi yang tidak relevan atau tidak sesuai. Identifikasi fungsi utama dan tambahan. Apa yang harus dilakukan? Pisahkan fungsi utama, core functions, dan fungsi tambahan supporting functions. Fokus pada nilai yang dihasilkan dari fungsi utama. Mengapa penting? Agar tim dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik pada elemen yang benar-benar memberikan nilai. Kolaborasi antar disiplin. Apa yang harus dilakukan? Libatkan berbagai tim, seperti desainer, insinyur, kontraktor, konsultan, dan owner. Mengapa bisa penting? Berbagai perspektif dapat menghasilkan solusi kreatif yang bernilai. Lalu analisis biaya kerja. Evaluasi setiap opsi desain atau material berdasarkan biaya awal, biaya pemeliharaan, umur ekonomis, dan dampak terhadap lingkungan. Untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya hemat biaya, tetapi juga berkelanjutan. Identifikasi risiko dan mitigasi. Apa yang harus dilakukan? Periksa setiap alternatif dari segi risiko, termasuk teknis, finansial, dan jadwal. Tentukan strategi mitigasi untuk risiko yang signifikan. Mengapa penting? Agar perubahan yang diusulkan tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan proyek. Dokumentasi yang rinci. Semua analisa alternatif yang diusulkan dan keputusan akhir harus dicatat secara lengkap dan tentunya harus transparan. Untuk memudahkan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi di masa depan. Kepatuhan pada standar dan regulasi.
Apa yang harus dilakukan? Pastikan bahwa setiap solusi memenuhi standar konstruksi, regulasi pemerintah, dan persyaratan keselamatan. Mengapa kepatuhan pada standar dan regulasi itu penting? Menghindari masalah hukum dan memastikan keamanan serta keberlanjutan proyek. Lalu ada juga pelibatan pemangku kepentingan, komunikasi, dan keputusan kepada pemilik proyek, investor, dan pihak terkait lainnya. Agar semua pihak merasa terlibat dan memahami alasan di balik setiap keputusan. Pengukuran dan evaluasi hasil. Apa yang harus dilakukan? Lakukan evaluasi terhadap solusi yang diterapkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Mengapa penting? Untuk mendapatkan umpan balik yang berguna bagi proyek berikutnya. Fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Apa yang harus dilakukan? Pilih alternatif yang ramah lingkungan, hemat energi, dan mendukung inovasi teknologi. Mengapa penting? Untuk menciptakan proyek yang relevan di masa depan dan memenuhi tuntutan keberlanjutan global. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, penerapan value engineering dapat menghasilkan rekonstruksi yang efisien, bernilai tinggi, dan berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas. Sekian prestasi saya dalam video kali ini. Terima kasih.